Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, alhamdulillah ya, semuanya hadir hari ini. Oke, hari ini kita masih membahas bab dari fungsi. Nah, tetapi yang kita pelajari hari ini adalah komposisi fungsi. Nah, sebelum masuk ke komposisi fungsi, kalian harus ingat kembali materi pertemuan kita sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa sih, Nak? Nih, Ibu punya soal, ada 3 soal. Siapa yang mau mengerjakan ke depan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan media PowerPoint dan video animasi dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kalian dapat menjelaskan pengertian operasi komposisi pada fungsi, menentukan hasil dari operasi komposisi pada fungsi, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi dengan tepat dan teliti. Di sini ada video animasi. Nanti di bahan ajar yang Ibu berikan itu ada QR code yang bisa kalian scan. Nah, setelah kalian scan di situ akan tampil video animasi yang Ibu berikan. Jadi kamu nanti boleh menggunakan handphone kalian. Nah, kemudian hari ini ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Nah, penilaiannya apa aja? Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Apa sih manfaat mempelajari komposisi fungsi? Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih manfaat kita belajar komposisi fungsi? Siapa yang mau menjawab? Oke, siapa? Pertama itu ada padi, ada 3, padi, beras, dan nasi. Nah, dari padi itu digiling menjadi beras, lalu beras itu direbus menjadi nasi. Jadi ada menjadi satu komposisi, yaitu dengan cara digiling dan direbus. Oke, tepuk tangan dulu buat Livi dong. Biar semangat, Ibu mau ajak kalian tepuk semangat dulu nih ya. Nah, tepuk semangat. Akan belajar komposisi fungsi dalam membeli bahan bakar. Kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan sungguh merepotkan. Kamu harus memperhitungkan dengan baik sehingga hal ini tidak terjadi. Dengan sejumlah uang, kamu dapat membeli bahan bakar. Sehingga dengan bahan bakar itu, kamu dapat melakukan perjalanan beberapa kilometer dengan kendaraan. Misalkan X menyatakan rupiah uang yang dibayarkan, maka Fx adalah banyaknya liter bahan bakar yang kamu dapatkan. Kemudian, misalkan X menyatakan banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan, maka Gx adalah jarak tempuh kendaraan yang bisa dicapai dalam satuan kilometer. Mari kita gabungkan kedua rumus ini. Sekarang siapa yang bisa menceritakan atau mengungkapkan kembali? Kira-kira video yang barusan ini masalahnya tentang apa sih? Siapa? Oke, Kalista, boleh.
Nih, dipegang nak. Ya. Jadi, Gimana, Kalista? jadi masalah dari video tersebut ada sebuah mobil yang jika ingin berjalan dengan lancar dia harus diisi bahan bakarnya dulu. Nah setelah diisi bahan bakarnya baru dia bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari cerita yang tadi kira-kira ada berapa proses yang dilakukan sampai mobil itu bisa jalan? Proses pertama apa? Isi bensin dulu. Setelah isi bensin, prosesnya apa? Nah, proses mobil tersebut melakukan perjalanan. Nah, agar kalian tahu nih prosesnya seperti apa, Ibu ingin kalian diskusikan masalah ini dengan anggota kelompok kalian. Nah, jadi kelas ini Ibu bagi menjadi 7 kelompok ya. Nah, ini kelompoknya. Nah, ini Ibu bagi 7 kelompok, ada yang beranggotakan 5 orang dan ada yang beranggotakan 4 orang. Nah, kelompok ini Ibu bagi secara heterogen berdasarkan nilai PKD kalian kemarin. Jadi Ibu kasih waktu 2 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, ini Ibu ada bahan ajar dan LKPD yang akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, mungkin nanti yang 3 orang boleh ngerjain ini, yang 2 orang boleh ngerjain itu. Sebelum memulai presentasi, Ibu lihat ini mukanya udah pada pusing ya, udah pada pusing diskusi. Nah, kita main tebak-tebakan dulu nih sebelum kalian presentasi. Oke. Nah, sekarang kita tebak-tebakan dulu nih. Perhatikan nih, Ibu punya gambar apa di depan? Kalau siapa yang mau menjawab? Oke, sudah. Ada yang ada di depan, tentang apa tuh? Petenis handap. Betul atau tidak? Oke, betul. Masalah dari video di atas adalah tentang proses sebuah mobil agar bisa berjalan diperlukan mengisi bahan bakar, kemudian barulah kendaraan dapat dipakai untuk melakukan perjalanan. Untuk mengeceknya, Ibu punya video lanjutannya. Karena kan tadi Ibu kasihnya itu dari video, sekarang kita bisa cek lagi videonya betul atau tidak jawaban kalian. Nah, coba kita cek. Nah, ini tadi ya, ada fungsi fx dan fungsi gx. Berarti yang jadi fungsi dalamnya itu siapa sih? Fungsi fx. Yang jadi fungsi luarnya adalah gx. Menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi barunya apa tadi? Nah, ini ya, ada fungsi baru 10x, ini 20.000 per 10.000. Nah, nah tadi ya contohnya. Menggunakan fungsi baru ini, jarak tempuh yang dapat dicapai kendaraan yaitu 43 km. Nah, tadi berarti kesimpulannya apa? Dengan kita tahu rumus barunya, fungsi barunya, kalian bisa memperkirakan apa ini? Jarak tempuh dari mobil yang kalian punya. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan bensin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban dari soal LKPD nomor 2. Jadi, jika Pak Joko hanya memotong 2 ekor ayam, uang yang Pak Joko dapat itu sebesar Rp100.000. Oke, beri tepuk tangan dong. Kelompok 6. Oke, nah sekarang
ada pertanyaan tidak untuk kelompok 6? Siapa yang mau tanya? Oke, Pasya. Kenapa Pasya? Boleh dipegang. Gimana Pasya? Maaf Ibu, sebelumnya saya mau bertanya. Iya, apakah dari pertanyaan itu boleh memakai cara F bundaran G untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena dari kelompok kami menggunakan cara F bundaran G untuk menyelesaikan soal tersebut. Pasya jawabnya pakai cara yang mana? F bundaran G. F bundaran G. Oke, biar tahu bisa nggak sih? Coba boleh maju perwakilan kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 boleh maju ke depan, ditulis aja jawabannya di papan tulis. Kelompok saya menggunakan komposisi F bundaran G. Nah, sekarang kita udah punya 2 versi jawaban untuk permasalahan soal nomor 2 ini. Nah, dari kelompok 6 menjawab dengan cara G bundaran F. Kelompok 5 menjawab dengan cara F bundaran G. Nah, kira-kira yang mana nih yang jawabannya yang benar? Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kenapa G bundaran F? Memang benar nggak sih jawabannya G bundaran F? Atau malah yang benar adalah F bundaran G? Siapa yang berani coba jawab? Nah, kita bisa lihat di soalnya kan, proses pertama Pak Joko memotong ayam dan dibuat menjadi tusukan-tusukan sate yang disimbolkan dengan fungsi F. Dan proses kedua, Pak Joko menjual sate-sate tersebut sehingga mengantongi uang sebesar sekian, dan itu dilambangkan dengan fungsi G. Sehingga kita bisa tahu kalau misalnya kita kombinasinya itu fungsi F ke dalam fungsi G, sehingga dapat dirumuskan menjadi G bundaran F. Oke, jadi proses yang dilakukan oleh kelompok 5 itu terbalik. Karena fungsi yang berada di dalam itu fungsi G dan fungsi yang di luar itu fungsi F. Padahal prosesnya itu ayamnya ditusuk dulu jadi sate, bukan memperoleh uang dulu. Jadinya jawaban akhirnya itu uang yang diperoleh oleh Pak Joko jadi negatif, Bu. Dari pendapatnya teman kamu, sekarang kamu bisa menyimpulkan nggak jawaban mana yang benar? Yang G bundaran F atau F bundaran G? G bundaran F. Siapa yang mau memberi kesimpulan tentang materi komposisi fungsi hari ini? Siapa? Oke, Julia. Boleh Julia, bagaimana? Nina, boleh dipegang. Jadi komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari beberapa fungsi agar menghasilkan fungsi yang baru. Nah, jadi kesimpulannya komposisi fungsi itu adalah suatu proses penggabungan. Penggabungan berapa fungsi? 2 fungsi yang menghasilkan fungsi yang baru. Ibu berikan soal evaluasi. Kalau tadi bahan ajar dan LKPD-nya kalian kerjakan secara berdiskusi kelompok. Nah, soal evaluasi ini harus kalian kerjakan secara individu. Nah, Ibu beri waktu mengerjakan selama 10 menit. Kita refleksi diri dulu nih. Nah, apakah kalian telah memahami pengertian komposisi fungsi? Sudah. Terus, dapatkah kalian menjelaskan penyelesaian komposisi fungsi? Sudah. Tadi ya, dengan F bundaran G atau G bundaran F. Bisa menentukan ya. Terus kemudian, dapatkah kalian menentukan komposisi fungsi dari masalah pada kehidupan sehari-hari? Bisa. Hari ini Ibu akan memberikan kalian PR, pekerjaan rumah. Silakan kalian buka LKS-nya di halaman 54. Nah, di situ ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar sifat operasi komposisi fungsi. Silakan boleh kalian pelajari dulu materinya di rumah. Boleh kalian pelajari dari modul yang Ibu berikan di GCR ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Silakan KM-nya dipimpin doa penutup terlebih dahulu. Yuk. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya terhadap
mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.